Langsung saja Capricorn. Oke, sebelumnya semua kartu-kartu ini sudah di pre-shuffle. Ini karena pada saat take one tadi, pertama kali saya syuting tadi, saya agak macet-macet ya, ngomongnya agak tersendat-sendat, sehingga saya khawatir nanti kedengarannya bertele-tele, jadinya saya shoot ulang. Oke, nah kita langsung saja mulai ke dalam readingannya ya. Character growth, Armin Arlet ya. Ini dari manga Attack on Titan. Dia namanya Armin Arlet ya. Jadi dia itu di manga ini, ketika kita buka season 1 episode 1, Armin ini sangat lemah, sangat penakut ya. Tapi ketika kita melihat di endingnya ya, season terakhir, episode terakhir, kita bisa melihat Armin sudah jadi pahlawan. Wow ya. Jadi ini kayak dari zero to hero ya. Ada semacam growth yang akan terjadi untuk para Capricorn ya, dan ini sangat signifikan karena ini disebutnya Armin Arlet ya. Kalau kita lihat di sini ya, Armin Arlet dia jadi dari penakut sampai jadi pahlawan itu prosesnya benar-benar luar biasa. Jadi dia benar-benar mengalami banyak hal, dan semua itu tidak menyenangkan gitu loh, bukan hal yang menyenangkan tapi hal-hal yang mengerikan ya. Melihat teman-temannya dimakan, lalu dia berhadapan dengan titan-titan yang besar, dia sendiri sampai hampir mati terbakar. Perkembangan itu tidak pernah melulu manis rasanya. Kadang-kadang perkembangan itu terasa sakit dan mengerikan, tapi kalau kita berani untuk menjalaninya, pasti kita akan terkejut dengan apa yang bisa kita lakukan. Nih di sini ada Three of Swords, tapi ini ada tulisan di sini, saya tertarik ke sini. You are a catalyst to learn how to be stronger in the hard way. Ya, ini yang akan terjadi pada kamu Capricorn di bulan September ini ya. Ada catalyst, kamu tahu nggak catalyst? Catalyst itu kayak api ya. Kalau misalnya kamu masak sesuatu, nah katalisnya itu api ya. Jadi ada sesuatu yang datang kepada kamu, dan itu adalah catalyst bagi perubahan kamu ya. Apakah kamu kentang yang ketika dibakar menjadi lunak? Apakah kamu telur yang ketika dibakar menjadi padat? Apakah kamu kopi yang ketika sebelum dibakar wangi, setelah dibakar semakin wangi ya? Siapa kamu setelah diberikan catalyst? Ini bisa berupa orang, ini bisa berupa kamu sendiri yang terinspirasi untuk menjadi lebih baik ya. Ini bisa berupa situasi ya. Nih kita lihat di sini ada dua message yang penuh cinta. Ini ada Two of Cups, ini ada Six of Cups. Ini yang tertarik di sini adalah remind us how we used to be. Jadi situasi ini, catalyze ini bermaksud untuk mengingatkan kamu tentang siapa kamu sebelum kamu lahir ke dunia ini ya. Jadi konon katanya sebelum kita terlahir ke dunia ini, kita itu memilih orang tua kita sendiri. Kita itu memilih hidup kita mau seperti apa. Kita memilih karma-karma yang dijalani di kehidupan ini. Semua sudah didiskusikan matang-matang dengan rapi ya. Kemudian baru kita siap untuk lahir. Kadang-kadang kita janjian sama seseorang, nanti kalau saya umur 25, saya belum juga belajar soal pengalaman, misalnya cinta itu harus melepaskan. Nanti saya akan bertemu kamu ya. Kamu akan mengajari saya bahwa cinta itu adalah melepaskan. Begitu. Dan kamu akan bertemu dengan orang ini. Lalu kalian terlibat dalam hubungan karmik. Dan kalian kayak berantem. Lalu perpisahannya sangat menyakitkan. Tapi itu bisa sangat bermanfaat buat perkembangan jiwa kamu. Jadi akibat sakit hati ini kamu belajar bahwa ternyata cinta itu untuk dilepaskan. Bukan untuk dimiliki dengan otoriter seperti itu ya. Oke. Terus di sini ada, itu hanya contoh ya, contoh pelajaran gitu ya. Itu juga bisa berupa katalisnya. Mungkin kalian akan bertemu orang yang seperti itu nanti ya. Oke.
I found you and I recognize you. Ini yang membuat saya tertarik di kartu ini adalah ini ya. Jadi kayak maksudnya I found you and I recognize you. Ini lebih ke antara kamu dengan dirimu sendiri. Kenapa? Kenapa kita perlu mengingat siapa kita? Ini sebenarnya soal ini ya. Ada orang-orang di dunia ini yang cukup spiritual sehingga mereka itu ketika terlahir ke dunia mereka masih ingat siapa mereka ya, masih ingat peristiwa sebelum mereka lahir ke dunia. Nah, beberapa dari mereka ya nggak saling kenal tapi pengalamannya sama. Intinya mereka itu disuruh menggunakan kayak semacam selubung gitu ya. Nah, selubung ini adalah kontraknya ya. Apa aja yang kamu tahu, pengetahuan yang kamu bawa ketika kamu lahir ke dunia, dan pengetahuan yang kamu tinggalkan ya. Apa saja yang kamu lupakan, apa saja yang masih kamu ingat. Begitu. Itu sebabnya kadang-kadang ketika kita bertemu dengan seseorang, kita langsung kayak jatuh cinta pada pandangan pertama. Kok aku ingat siapa kamu? Kamu istriku di kehidupan lalu gitu. Sekalipun orang lain ngomong, wah mana mungkin kamu istrinya, kamu suaminya dia. Kamu kan cuma pemulung, sementara dia misalnya artis Instagram dengan followers ribuan gitu ya, ratusan ribu gitu, mana mungkin. Tapi ketika bertemu, benar, dia juga mengenali kamu. Nah, kadang-kadang ada peristiwa seperti itu, karena seperti itu penjelasannya ya. Nah, terus begini ya, ketika kita masih kecil ya, kita tuh sengaja dikaburkan ingatannya mengenai betapa kuatnya jiwa kita ini ya. Hal ini bertujuan agar kita itu bisa mengalami ya, mengalami apa itu rasanya terpuruk, bagaimana rasanya sakit hati, bagaimana rasanya diperlakukan kurang ajar, diperlakukan tidak sopan ya. Kalau kita tahu dari awal bahwa saya harus bersikap seperti ini, begitu ya, sehingga saya tidak gagal. Kalau kita tahu itu dari awal, kita nggak akan bisa merasakan dan membangun pengetahuan yang kita sudah tahu itu dari nol. Kita nggak akan bisa, dan kita nggak akan belajar apapun ya. Kita hanya menang, tahu-tahu kita ngerasa nggak relevan gitu ya. Dan karena kadang, oke, itu bisa hapus ya. Kalau kita ingat semuanya, ya untuk apa kita lahir ya? Kita mengalami sakit hati itu agar kita bisa berkembang. Ingat ini ya, catalyzed ya. Kita dibakar agar kita bisa expand, agar kita bisa berkembang, agar kita bisa belajar sesuatu ya. Karena begitu kita belajar sesuatu, jiwa kita akan berkembang. Nah, itulah sebabnya kenapa ada old soul ya. Ketika jiwa kita berkembang, kita makin bijaksana. Oke. Nah, iya, jadi catalyzed ini ya. Jadi di bulan September ini akan ada suatu peristiwa yang mengguncang kamu, yang membakar kamu, ya, sehingga kamu bisa bertransformasi dari pengecut jadi pahlawan, dari penakut jadi pahlawan, ya. Nah, ini klarifikasinya. Ada deception di sini ya, ada kayak orang yang menggunakan topeng. Nah, sekarang kita akan lihat kenapa kamu menggunakan topeng apa yang kamu gunakan, dan bagaimana caranya agar kamu bisa ingat wajah asli kamu ya. Nah, ini saya ngomong topeng tapi saya nggak ngomong kalau kamu tuh palsu orangnya ya, bukan itu maksudnya. Topeng itu ya, kita selalu memandang ya kalau nggak baik ya buruk gitu. Ya, padahal nggak juga gitu loh. Kadang-kadang kalau kita berhenti menilai sesuatu secara moral gitu ya, bahwa sesuatu harus dilihat apa adanya, kita bisa lebih bebas loh sebenarnya. Ya tentu saja jangan pernah lupakan moral ya. Intinya bukan moral juga sih, tapi hati. Oke. Ngomong-ngomong, ini spirit minta kamu untuk memilih kartu, tapi kartunya dibuka ya. Kartunya tidak dirahasiakan ya. Itu ada Ace of Cups, terus di sini ada Four of Swords, terus di sini ada Nine of Swords ya. Nah, kalian sekarang coba silahkan rasakan energi dari kartu-kartu ini, mana yang memanggil kalian, mana yang sesuai dengan situasi kalian gitu ya. Nah, saya beri kamu waktu 10 detik. Kalau
ketiganya itu relevan dengan kamu, ya udah dengerin aja semuanya ya. Kalau kamu tertariknya sama ini tapi kamu kepo sama yang ini selain ini, ya udah silakan stay tune untuk mendengarkan sisanya. Oke. Oke, saya beri kamu waktu 10 detik mulai dari sekarang. Oke. Tadi maaf ya jari saya gini-gini karena ini warnanya putih, saya nggak bisa ngeliat timer. Oke. Ini oke, kita langsung aja mulai ya. Bagi yang memilih Ace of Cups ya. Kamu memilih ini karena kamu orangnya optimis. Dan saya rasa kamu memilih ini karena kamu mengharapkan ada perubahan bagi situasi kamu ya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi ya. I loved you, I still love you, and I'll be loving you. It was always you, nothing can change that. Wah, romantis sekali ya. Ini ngomongin apa sih? Ini ngomongin the stars. The stars ini adalah destiny. Ini bisa juga soal romansa, ini bisa juga soal impian. Nah, saya akan bicara soal romansa dulu ya. Kalau ini adalah romansa. Ini kayak ada orang lama yang kamu cintai dan kamu masih mencintai dia, dan dia itu berhubung ini the stars, jadi ini adalah jodoh yang Tuhan siapkan buat kamu. Tapi mungkin kalian dipisahkan dulu agar kamu bisa siap untuk menjadi pasangan hidupnya dia ya. Nah, kalau kamu membayangkan seseorang yang kamu cintai tapi tidak mencintai kamu, mungkin bukan dia orangnya. Karena kalau ini the stars berarti dia udah direstui Tuhan. Kalian sudah direstui oleh Tuhan. Jadi dia juga punya perasaan yang sama dengan kamu ya. Tuhan gak mungkin memasangkan kita dengan orang yang tidak mencintai kita. Kalaupun terjadi kita menikah dengan orang yang tidak mencintai kita, ya itu karena kita punya free will, kita punya pilihan ya. Kita punya pilihan mau menikah dengan apa adanya sekarang atau menunggu sebentar lagi karena jodohnya akan datang bulan depan misalnya kayak gitu. Tapi ini ya saya jadi ingat ada teman saya ya. Teman saya reunian, dia teman SMA saya. Terus pas kita reunian, kita makan bersama ya. Terus dia ngobrol-ngobrol, dia cerita tentang kehidupannya sekarang. Ceritanya dia sedang berada di dalam dua pilihan. Ada dua cowok di dalam hidupnya. Cowok pertama adalah cowok yang dia nikahi ya, itu satu-satunya cowok yang ngelamar dia, dan dia langsung aja terima karena dia takut kalau kelamaan nanti keburu tua gitu ya. Nah, sementara cowok yang lain itu cowok yang sempat meninggalkan dia tapi balik lagi gitu. Nah, dia merasa nyaman sama cowok yang kedua ini gitu. Terus dia sekarang bingung, saya harus pilih yang mana? Selingkuh atau sama suami saya yang sekarang? Suami saya ini suka malas gitu loh, jadi saya nggak suka gitu ya. Nah terus dia nanya ke saya, lah kalau kita ini selalu dibimbing, kalau kita selalu diarahkan oleh Tuhan, kenapa saya bisa menikah dengan orang yang salah ini gitu. Waktu itu saya belum tahu jawabannya, tapi sekarang saya tahu jawabannya. Jawabannya adalah karena kita punya free will ya. Ketika kita menginginkan sesuatu, Tuhan akan menguji seberapa kepengen kita ya, mengejar impian itu. Tuhan akan ngasih distraction ya. Misalnya kamu kepingin jodoh kamu ya, tapi kamu belum tahu siapa jodoh kamu ya. Cuma itu tergantung value yang kamu miliki. Apakah kamu lebih mementingkan status sosial, misalnya umur 25 harus sudah menikah karena udah ketuaan. Jadi siapapun yang datang ke kamu pada saat kamu umur 25, kamu terima. Padahal belum tentu cocok sama kamu gitu. Ya, kamu terima. Lalu kamu ngomong, ya udahlah kalau salah ya gimana lagi, omongan saya udah ketuaan. Salah sendiri, Tuhan nggak ngasih jodoh itu di saat saya umur 25 misalnya kayak gitu ya. Nggak bisa kayak gitu ya. Bukan begitu caranya, terbalik cara pikirnya ya. Jadi kamu maunya apa gitu loh. Bagi Tuhan usia itu bukan sesuatu yang sangat penting amat gitu.
Kamu bisa umur 40 tapi masih dikaruniai anak, bisa kalau Tuhan berkehendak gitu. Pada saat dia dilamar itu ya oleh cowok yang nggak terlalu dia cintai ini, sebenarnya dia bisa memilih. Dia mau memilih cinta kepada dirinya sendiri atau dia memilih untuk marah pada situasinya dia. Kalau dia memilih untuk cinta pada dirinya sendiri, dia akan berpikir, orang ini pas nggak buat saya? Bisakah saya hidup tanpa dia? Nah, itu dia akan memikirkan itu. Nanti dia akan tahu sendiri jawabannya dan memilih pilihan yang benar karena dia cinta sama dirinya sendiri. Tapi kalau dia memilih marah ya, ego gitu ya, dia akan berpikir, salah sendiri Tuhan gak datengin jodoh saya di umur 25. Ya udah, saya terima sama orang ini. Sekarang saya menderita. Tuhan gimana sih? Tuhan tidak sayang sama saya. Kayak gitu. Padahal ya itu kamu memilih orang ini karena kamu takut ntar ketuaan, ntar gak ada lagi yang mau sama saya gitu. Ya. Jadi relevansinya dengan ini adalah ya kalau kamu memang sukanya sama dia, ya tunggulah dia konsisten dengan apa yang kamu mau. Kalau kamu maunya dia dan kamu yakin dia orang yang tepat buat kamu, dengan catatan bahwa dia juga membuktikan bahwa dia mencintai kamu. Karena sering ya saya ketemu teman saya gitu ya, kayak saya cinta banget sama dia, saya yakin bahwa dia jodoh saya, tapi orang ini nggak peduli sama saya gitu loh. Enggak, orang ini nggak peduli karena dia ada begini, denial gitu loh. Jadi gini ya, kamu jangan menunggu orang ya, jangan pernah menunggu orang. Ketika ada seseorang nggak mau mengikuti kamu, pergi, tinggalkan. Kamu fokus sama dirimu sendiri, terus maju. Kalau dia memang buat kamu, dia pasti akan mengejar kamu. Karena dia nggak akan rela kehilangan kamu. Karena jiwa kalian sudah janjian, nanti kita menikah. Ya, jadi jangan pernah menunggu orang. Kalau dia nggak memberi kepastian, tinggalkan, sibuk dengan dirimu sendiri, ya. Dia pasti akan mengejar. Kalau dia tidak mengejar, itu sudah tanda dia bukan orang yang tepat buat kamu. Bukan dia orangnya, ya. Nah, oke, itu soal jodoh, motor. Kalau ini bicara soal impian gitu ya, harapan gitu ya. Saya pengen ngomong healing juga sih ya, tapi ini energinya seperti ini ya. Bisa juga sih ini healing, tapi healing ke diri sendiri ya. Oke, nanti kita bicara soal healingnya. Kalau ini soal impian ya sama saja seperti itu ya. Kalau memang ini impian yang dipersiapkan oleh Tuhan buat kamu ya. Oh, saya jadi ingat ini. Saya barusan nonton YouTube Shorts tentang seorang perempuan yang dari kecil dia tahu dia pengen jadi desainer. Lalu dia ngomong ke bapaknya, "Pak, saya mau jadi desainer." Terus bapaknya ngomong, "Kamu pilih 3 pilihan ya. Kamu mau jadi dokter, jadi pengacara, atau jadi orang gagal." Anaknya sedih banget kan? Ya udah, dia milih jadi dokter. Karena dia nggak suka, dia nggak mau jadi dokter, dia pengen jadi desainer. Jadi hatinya dia itu kacau gitu, nggak seimbang. Nah, tapi memang dia harusnya jadi desainer gitu, sudah ditakdirkan jadi desainer. Jadi sekalipun dia memilih jalan lain, jadi dokter gitu ya, pelan-pelan dia menemukan. Cara dia menemukannya tuh kayak gini, dia nggak nekat untuk belajar itu ya, tapi dia kayak nemu hobi apa, pilates gitu loh, kayak senam gitu loh. Hobi pilates, terus dia bikin channel YouTube. Nah, terus dia dapat follower kan. Nah, dari dia senang pilates, lalu dia mendesain tas yoga kalau nggak salah ya, mendesain tas yoga. Awalnya memang gitu, nggak diperhatiin gitu ya, tapi terus dia nggak menyerah. Pas siang dia kuliah, pas malam dia belajar desain, sekolah desain gitu. Nah, ketika dia lulus kuliah ya, akhirnya dia lulus kuliah jadi sarjana biologi gitu ya. Terus dia kerjanya di suatu tempat, tapi sambil kerja itu dia juga sambil bikin channel YouTube-nya. Oh, pas bikin channel YouTube-nya ini dia diejek sama bosnya gitu. Ini kan ngeselin banget ya, tapi dia bertahan gitu. Lama-lama followernya itu bisa sampai 6 juta gitu. Saya nonton di YouTube short-nya ya, ini inspiratif sekali. Terus akhirnya nasib tersenyum kepada dia. Karena dia nggak menyerah dengan impiannya sebagai desainer ya. Akhirnya suatu saat
desain tasnya ini muncul di majalah. Nah, lalu dari penghasilan dari YouTube Village ini dia bisa menggunakan dia gunakan untuk mengembangkan bisnis desainnya. Sekarang omsetnya udah gede banget, omset dari desain gitu udah gede banget dan followernya banyak banget, sukses di mana-mana ya. Jadi ini kayak gini ya, kayak mungkin Spirit sengaja memberikan video itu untuk agar saya bisa ngomongin di sini ya. Sayang sekali saya lupa namanya, saya nggak pernah bagus kalau inget nama orang itu. maaf. Jadi jadi ini ya, kayak sekalipun kamu mau muter-muter kemana gitu ya, ikutin aja. Be flexible. Kalau Bruce Lee bilang be water ya, ikutin aja alurnya itu ya. Terus nanti akan ada kesempatan-kesempatan kecil, celah-celah kecil gitu ya, agar kamu bisa menjalankan impian kamu sambil lalu gitu ya. Jalanin aja, bersyukur di setiap apa yang Tuhan beri ya. Lalu entar suatu saat kesempatan itu akan datang juga kepada kamu ya. Kalau ini memang impian yang ditetapkan Tuhan buat kamu dan kamu melakukan impian ini dari hati, suatu saat pasti kamu akan sampai di sana. Entah bagaimana caranya, mungkin kamu ketahui loh, kok saya pingin ke sana tapi diajak parasailing dulu ya. Tapi fun gitu loh. Diajak muter-muter dulu, saya nggak paham maksudnya gitu loh, karena kan logika kita kan linear, tapi logika Tuhan tuh bisa kesini gitu. Ya, jadi sabar saja. Kalau ini memang buat kamu pasti akan sampai di sana, asal kamu selalu bersyukur dan menerima dan bersyukur atas apapun yang kamu miliki saat ini. Semakin kamu bersyukur atas apa yang kamu miliki saat ini, semakin itu akan diberikan pada kamu. Jangan sampai kita harus sakit dulu baru kita bersyukur kita punya jantung, punya usus ya. Jangan sampai kita kecelakaan dulu baru kita bersyukur kita punya mata gitu. Ini ya, ada 2 of Wands, info tambahan ya. Nah, 2 of Wands ini adalah action yang perlu kita ambil ya. Siapa kamu yang sebenarnya? Kamu adalah seorang petualang. Iya, ini seperti yang tadi kita omongin tadi, cerita yang tadi itu loh, Village itu, desainer itu, ya. Dia dibawa muter-muter dulu gitu ya. Kita lihat di sini ada dia melihat kepada horizon yang jauh dan ada bola dunia di tangannya. Ya, ini kayak dia dibawa muter-muter dulu gitu loh, untuk mencapai tujuannya, ya. Tapi semua itu adalah strategi Tuhan agar kesuksesan kamu itu lebih boom daripada yang kamu rencanakan. Oke. Semoga bermanfaat ya Capricorn, tetap semangat. Kita akan maju ke pile kedua, yaitu pile ini. 4 of Swords ya. Ini adalah kayak gereja. Ini adalah kayak kalau di katedral yang dulu ya. Ini ya, ketika tarot didesain ya, tarot didesain seperti ini ya, itu masih kayak medieval gitu loh. Aku lupa tahun berapa, tapi ini masih kayak medieval gitu loh, kayak zaman dulu gitu, zaman dulu banget nih. Lihat aja bajunya masih kayak gini ya. Nah, ini zaman dulu tuh masih banyak katedral ya, dan di dalam katedral itu ada yang namanya katakom. Katakom itu adalah kayak kuburan ya. Jadi nggak dikubur di bawah tanah, ditaruh aja di peti batu gitu ya. Nah, ini penutupnya itu begini, ada patungnya ya. Jadi ini bukan orang, tapi ini patung. Di dalamnya ini ada yang berbaring ya. Ada yang berbaring. Nah, berhubung ini cerita, berhubung ini tarot ya, energi, dan jadi ini tuh kayak ada seseorang yang berbaring. Ada sesuatu di dalam diri kamu yang kamu sembunyikan di dalam peti. Ya, kamu kurung di dalam peti. Demi misalnya kayak dianggap orang baik gitu. Misalnya kayak gitu ya. Misalnya demi pencitraan gitu ya. Saya nggak ngomong kamu palsu, penuh pencitraan, nggak kayak gitu.
faktanya kita semua ya harus punya pencitraan. Kalau enggak ya gimana orang bisa menyukai kita kan? Oke, jadi jangan dipandang negatif dulu ya ketika saya ngomong pencitraan. Nah, kita di sini tuh Spirit pengen ngomongin gimana cara membangunkan yang lagi tidur di sini ini, ya. Nah, di sini ada tulisannya, not what I expected, ya. Ini diri kamu sendiri yang tertidur di dalam peti mati ini, ya. Saya duga ini sesuatu yang kamu masukkan ke dalam shadow side kamu, ya. Yang kamu pandang buruk karena itu nggak relevan dengan situasi masyarakat, ya. Kamu sembunyikan rapat-rapat. Ini adalah sesuatu yang nggak kamu duga, ya. Jadi ketika dia bangkit, ya, kamu berharap ada sosok cantik yang terbangun dari sini kayak Snow White, tapi ternyata malaikat langsung, wah, ada sayapnya warna-warni kanan kiri, gitu. Karena ini, ya, ini yang tertidur di sini. Six of Wands, ya. Kamu pikir kamu nggak layak mendapatkan apa yang kamu mau. Kamu pikir kamu adalah seorang loser. Kamu pikir bahwa dunia ada untuk menyakiti kamu, ya. Sebenarnya enggak. Ubah mindset kamu, karena kamu sebenarnya adalah seorang pemenang. Karena sebenarnya kamu punya golden finger, jari emas. Apa yang kamu sentuh bisa jadi emas, ya. Yang kamu perlukan adalah ide baru. Buang yang lama ini, ya, paham yang lama ini, paham yang dimana sudah tidak berlaku lagi buat kamu, ya, karena kamu itu sebenarnya layak untuk mendapatkan yang jauh lebih baik, ya. Ketika kamu berhasil mengubah mindset kamu ini, ya, keluar dari energi yang menyakitkan ini, ya mungkin ada orang di masa lalu yang ngomong kamu itu ini, kamu itu gitu, ya, kamu mengkhianati aku gitu, ya, atau kayaknya ini rasa bersalah, ya. Ya, kayak Simba gitu. Simba kan merasa bersalah Mufasa meninggal. Nah, padahal ternyata bukan seperti itu gitu. Nah, ini dan kamu mengubah cara pandang kamu terhadap situasi ini, ya. Jadi bisa jadi kayak kamu menganut paham baru gitu. Bukan menganut agama baru, ya, saya nggak ngomong gitu. Tapi menganut paham baru gitu. Misalnya dulu kamu berpikir bahwa segala sesuatu itu serba kurang. Di jalan ini banyak orang jualan es teler. Lah, kalau saya jualan es teler nanti nggak ada rezeki buat saya dong. Nah, itu pikiran yang serba kekurangan, ya. Ketika kamu mengadopsi pemikiran baru, nggak juga. Buktinya banyak juga tuh yang jualan di situ kan, berarti kan di situ orang-orang tempat mencari es teler. Berarti emang di situ pasarnya gitu. Lalu kamu ikutin aja. Kayak gitu, ya. Akan ada recognition. Akan ada orang-orang yang datang untuk mendukung kamu. Dugaan saya ini scarcity mindset, ya. Temukan itu di mana kamu merasa kekurangan, lalu kamu ganti dengan abundance mindset. Di mana segala sesuatu itu cukup. Semua ada pasarnya. Mulai aja dulu kayak gitu, ya. Oke, itu untuk file kedua. Sekarang saya maju ke file ketiga. Nine of Swords. Ya, ini kenapa ini kamu nangis kayak gini? Kenapa ini? Mungkin kamu merasa depresi, ya. Mungkin kamu merasa berlawanan sekali dengan ini. Nah, nggak apa-apa, tenang, ya. Nggak apa-apa. Nah, kenapa kamu sedih? Ya, kamu sedih karena ini beban, ya. Ada beban yang kamu pikul, ya. Klarifikasinya adalah just be you. Other people is already taken, ya. Ini artinya apa? Artinya adalah kamu menanggung beban yang nggak perlu kamu tanggung. Ya, ini tuh kayak balik lagi ya, pencitraan, ya. Kayak ada citra diri yang kamu pasang untuk memuaskan orang-orang di sekitar kamu. Besar kemungkinan ini agar orang tua kamu bangga, untuk menyenangkan hati orang tua kamu, ya. Kamu biasanya kan orang tua suka membanding-bandingkan kita dengan saudara kita gitu. Jadi kita terbebani gimana agar kita bisa lebih hebat dari saudara-saudara kita gitu, ya. Padahal ya kita sekalipun anak kembar dengan seseorang, bisa aja karakter kita berbeda. Ya, bisa saja kembaran kita pingin jadi dokter dan cocok jadi dokter, tapi kita cocok jadi bintang film.
Kamu tahu Vin Diesel nggak? Dia punya kembaran loh. Dan kalau kamu lihat kembarannya itu sama sekali nggak mirip, sama sekali nggak mirip, ya. Nah, tapi Vin Diesel tetap jadi Vin Diesel, dan kembarannya tetap jadi kembarannya. Dan itu nggak apa-apa. Vin Diesel nggak perlu jadi kembarannya nggak perlu jadi Vin Diesel, ya. Karena mereka masing-masing adalah orang yang berbeda, walaupun DNA mereka mirip, ya. Kamu itu siapa aslinya? Kamu yang sebenarnya itu bisa jadi lebih hebat. Kamu yang sejati itu sebenarnya tuh jauh lebih hebat daripada pencitraan yang berusaha kamu pasang. Kamu lihat di sini Empress loh, ini nggak main-main, bukan Queen lagi ini Empress, ya. Jadi tunggu apa lagi gitu ya? Ceritanya ini adalah Romeo and Juliet di universe lain ya. Nah, Romeo ini ceritanya punya saudara namanya Romy. Nah, si Romy ini jago menembak, ya. Terus si Romeo ini bukan jago menembak, tapi dia itu pintar merangkai bunga, ya. Tapi dia tahu kalau dia melakukan hobinya merangkai bunga, dia akan dihina-dina oleh keluarganya dan ditertawakan oleh sepupunya, si Romy, ya. Nah, dia nggak mau ditertawakan oleh Romy karena bapaknya banding-bandingin dia sama Romy terus. Kamu kenapa nggak jadi si itu sih? Itu kan pinter gitu, pinter nembak gitu, cowok jantan gitu. Terus, ini baru cowok, kata bapaknya nunjuk si Romy. Bangga gitu sama si Romy. Ini baru cowok. Oh, enak ya punya anak kayak gini. Nah, kayak gitu kan si Romeo ini jadi, emang aku kurang penting apa? Emang aku kurang hebat apa? Kayak gitu. Jadi si Romeo selalu berusaha agar dia bisa jadi penembak jitu. Tapi berhubung dia emang bukan penembak jitu, dia mau berusaha kayak apa juga dia nggak akan pernah bisa mengungguli Romy. Tapi dia terpenjara di dalam tuntutan tersebut karena egonya dia gitu. Aku harus bisa lebih hebat, aku harus bisa lebih hebat. Kalau enggak, aku enggak. Kamu harus tanya ke diri kamu, kenapa kamu begitu menginginkan hal yang membebani kamu ini, ya. Bisa jadi kayak gini. Dalam kasus Romeo dan Romy ini ya, si Romeo berpikir, kalau aku nggak lebih hebat dari Romy, bapakku nggak akan bangga sama aku, ya. Kalau aku nggak bisa menang dari Romy, dia akan ngetawain aku dan aku akan malu, kayak gitu, ya. Padahal sendiri, ya, just be you. Romy itu bisa kayak gitu karena itu dirinya sendiri, ya. Kamu mau jadi Romy ya nggak bisa karena orang yang jadi Romy ini udah ada gitu loh, udah ada. Dunia ini butuh kamu apa adanya, ya. Jadi ketika akhirnya Romeo bertemu sama Juliet, lalu ternyata dia tahu, oh ternyata Juliet sukanya sama orang yang cowok yang jago merangkai bunga. Julietnya malah nggak tertarik sama Romy yang jago berantem, malah sukanya yang bisa merangkai bunga. Jadinya Romeo di sini ada pilihan ya, kamu mau pilih cinta atau mau pilih ego gitu. Kalau Romeo pilih ego, ya, dia akan memilih untuk kekeh pengen ngalahin Romy. Tapi kalau dia memilih cinta, dia akan memilih jadi dirinya sendiri, ya. Dan dia memenangkan Juliet. Nah, itu kisah ya. Kalau mau, mungkin ketika dia berbanting setir, ya, merangkai bunga, orang-orang akan menertawakan dia. Orang-orang akan merasa kayak Romeo ini lelucon kayak gitu ya. Tapi dia memenangkan cinta dan Romeo merasa bahagia saat dia merangkai bunga, ya. Dia bisa merangkai bunga dengan Juliet. Nah, itu sekilas cerita tentang ego dan cinta, ya. Ketika kamu membungkam semua ego yang berisik di dalam hati kamu dan kamu mendengarkan cinta yang berbisik, ya, kamu akan jadi diri kamu apa adanya, dan saya yakin kamu pasti hidup bahagia. Oke, Capricorn, itu saja readingan kita. Singkat ya. Semoga bisa dipahami dan tidak bertele-tele. Saya harap bulan September ini bisa menjadi bulan yang penuh berkah bagi kita semua. Oke, Namaste Capricorn.